minta tanda tangan ya ke panjenengan. Itu adalah tanda tangan petisi menolak job hopping. Jadi job hopping itu adalah sebuah tuduhan yang diberikan kepada pemerintah terhadap kita, PRT Migran, bahwa kita ini dianggap suka gonta ganti majikan. Bahwasanya ketika ada teman-teman yang dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun dia diterminate atau dia sendiri yang harus dikontrak 3 kali, baik dia yang dikontrak atau majikan yang mem-PHK atau terminate, pokoknya dalam waktu 12 bulan ya atau 1 tahun itu tidak akan bisa mengapply visanya atau memperpanjang visanya. Jadi sudah langsung akan dideportasi ke tanah air. Padahal ketika kita mempelajari kasusnya teman-teman, ketika dia ganti majikan itu sudah pasti karena kondisi kerja yang nggak enak, benar nggak? Majikan cerewet, tidurnya di dapur atau di kamar mandi, tidak ada jam istirahat, jam kerjanya panjang, terus makannya juga kurang begitu. Nah, alasan itu tidak menjadi pertimbangan dari pemerintah, tapi dia hanya mempertimbangkan dari sisi majikan yang tidak baik sama Partai Hongkong yang anti terhadap PRT Migran. Kenapa itu? Kemarin kita juga lagi sosialisasi di lapangan. Kita ingin menggalang dukungan dari 30.000 PRT Migran supaya menolak aturan tersebut. Itu dulu sejarahnya. Dulu kan tahun 70 itu dulu belum dibuka PRT Migran yang dari Asia, termasuk dari Indonesia, Filipina, Thailand, Sri tapi Hongkong hanya mengambil dari Cina. Seiring berjalannya waktu pada tahun 80-an, pemerintah Hongkong itu menginginkan supaya perempuan yang juga warganya itu bekerja. Untuk bisa bekerja, mereka kan harus ada orang yang menjaga anak-anaknya, benar nggak? Ada yang menjaga orang tuanya. Kenapa itu tahun 80-an pemerintah Hongkong mulai membuka tenaga kerja dari Indonesia, Filipina, Sri Lanka dan sebagainya. Dari situlah kalau orang Hongkong mengambil PRT lokal maka biayanya sangat tinggi. Gaji mereka itu antara 10 sampai 15 ribu. Sementara kalau ngambil kita yang dari Indonesia atau Filipina kan cuma 4.700, nggak ada separuhnya kan. Nah, inilah mereka selalu mengadu domba pada dengan PRT lokal bahwa kita ini dianggap merebut ladang kerja mereka. Kenapa itu? Karena kan kita murah, ya. Karena murah sehingga banyak majikan yang mengambil dari Indonesia, dari Filipina, sementara sedikit yang mengambil tenaga kerja dari Cina karena dia lebih mahal, gitu. Dan sayangnya kita ini selain gajinya cuma 4.700 kan diwajibkan untuk tinggal di dalam rumah majikan, benar nggak? Tidak boleh satu orang pun yang tinggal di luar majikan karena dengan kontrak kerja kita yang warna hijau atau biru sekarang ya, itu kan kita ketika kita bekerja tidak sesuai dengan alamat majikan kan melanggar kontrak. Kenapa itu ketika ada majikan yang tidak memberikan live in tinggal di dalam rumahnya maka akan kena denda. Padahal ketika tinggal bersama majikan kan satu kerja kita 24 jam benar? Yang menjaga bayi pasti akan tidur, pasti akan bangun ketika bayinya minta susu atau ganti pampers. Yang jaga orang tua juga pasti tidurnya juga tidak bisa nyaman karena harus menemani ke toilet, benar nggak? Nah ini tidak menjadi pertimbangan juga oleh pemerintah. Itu sayangnya. Jadi apalagi selama COVID kan kita tidak bisa libur bebas. Sementara majikan kerja dari rumah yang harusnya biasanya hanya majikan malam aja sekarang tiga kali selama COVID lah ya saya ngomongnya. Terus bersih juga harus berkali-kali karena majikan takut terkena virus, benar nggak? Sementara kita dituduh pembawa virus atau namanya stigmatisasi.
Jadi menganggap kita ini sebagai pembawa virus. Kenapa itu ada kawan-kawan yang ketika pulang libur disuruh semuanya ganti, semuanya harus segera dicuci pakai piu pakso ya. Ya itu kenyataan yang kita alami sebagai PRT migran. Dan jaraknya kan juga dibatasi ya toh. Dulu 22, setelah itu 44, setelah itu 88. Terus setelah itu 50-50 dan sekarang alhamdulillah sudah bisa normal ya. Namun sayangnya sekarang yang menjadi isu yang paling panas ini adalah job hopping. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan dukungan tanda tangan yang belum tanda tangan mendukung terhadap tuntutan kita supaya job hopping ini tidak kita tolak. Jadi kita menolak adanya job hopping atau menuduh kita yang suka gonta-ganti majikan. Dan sekarang untuk masalah job hopping ya, ada isu terbaru juga untuk masalah pengiriman barang. Ya, ada nggak bener? Ada nggak yang kirim barang terus sudah bayar tapi di Indonesianya suruh bayar lagi karena ya cukai. Ya juga ada nggak? Ada. Aman ya? Nanti bisa kita data ada berapa? Tetap majikan mbak, tetap majikan dari dulu sampai sekarang. Kalau di terminate itu tiket tetap majikan ya. Tapi juga ada proposal yang tadi kan ada nanya katanya kalau di terminate itu nggak dapat uang tiket segala gitu loh Bu. Iya, tapi peraturan akan ada peraturan. Itu proposal dari majikan, dari partai yang anti PRT migran bahwa ketika PRT-nya itu tidak sampai finish kontrak, maka dia akan diminta uang denda sebagai ganti proses. Begitu. Sekarang kan yang di Indonesia kan ada namanya zero cost. Zero cost itu agen atau PT tidak boleh menarik biaya penempatan, tapi yang bayar adalah majikan, semuanya akan dibayar majikan. Masalahnya ketika PRT-nya tidak sampai finish kontrak, kan majikan merasa rugi. Katakan baru 2 bulan bekerja terus dia ingin pulang, nah itu PRT-nya harus mengembalikan ke majikan. Ini yang kita tolak juga gitu loh. Jadi kalau ada isu itu belum disahkan juga gitu. Namun sampai sekarang masih ada peraturan yang ketika di-terminate uang tiket masih majikan ya. Jadi kalau uang tiket nggak dapat dari majikan bisa dituntut lewat labor departemen atau departemen tenaga kerja. Kita bisa bantu untuk mengarahkan ke namanya lembaga mission for migrant worker. Itu adalah lembaga swadaya masyarakat yang ada di Hong Kong. Ketika teman-teman PRT punya masalah dengan majikan dan agennya, kita bisa mengarahkan, membantu di teman-teman di kantornya, begitu. Oke, untuk masalah bea cukai ya. Jadi siapapun yang pulang ke tanah air, yang HP-nya itu seharga $7 lebih, 7 US dollar, itu harus bayar pajak. Kalau 7 itu US, 7 US dollar. Tapi kalau Hong Kong 7 Hong Kong dolar. Kalau US 7 US dollar. 7.000 dolar Hong Kong. Itu harus bayar bea cukai. Ya. Jadi kalau harga HP-nya sampeyan itu di atas 5.000 dolar Hong Kong, maka wajib bayar pajak. Contohnya yang iPhone 13 itu kan harganya masih 6.000. Maka itu harus bayar di bea cukainya sebesar 2.400.000. Bagaimana kalau nggak bayar? HP-nya nggak bisa dipakai kecuali kalau ada WiFi. Paling larang dari kita ya. Gimana Kak? Paling larang dari kita bea cukai ini. Iya, begitu peraturan di tanah air. Itu. Tapi cek itu akunannya nggak usah daftar itu kan nggak bayar. Kalau dicek sampai nggak mau bayar ya nggak apa-apa. Cuma HP-nya nggak bisa dipakai. Jadi walaupun sampai belikan SIM card Indonesia itu yang harga 100-an itu nggak bisa dipakai. Gitu.
Boleh. Kalau HP murah yang harga 2.000 masih oke lah. Nggak usah didaftarkan, boleh. Tapi nggak usah dipajaki lah. Dipajaki ya. Tetap daftar email, tapi ketika dicek nanti ketika oleh petugas bea cukai, berarti akan terlihat ya, akan terlihat harganya yo. Kalau harganya lebih dari 7 US dollar, maka harus bayar pajaknya. Tapi kalau tidak lebih dari 7 US, maka tetap bisa dan nggak usah bayar, tetap bisa dipakai dan Terima kasih atas infonya. begitu ya. Wong kira ada Ya Mbak, kalau ada apa-apa bisa menghubungi kami gitu. Kalau ada pertanyaan. Sama daftar peduli lindungi ya, yang biasanya kedatangan di tanah air itu loh. Ini banyak yang mau cuti ya lebaran. kebetulan masih baru semua ini. Masih baru ke sini. Baru renew. Jadi lebaran nggak pulang. Yang biaya cukai dipinta, terus tapi barangnya di hari ada Itu bisa komplain ke pihak bea cukai. Kita pernah komplain ya bahwa yang ngadil itu bukan pihak bea cukai tapi pihak yang pihak kurirnya. Itu pernyataan dari pihak bea cukai. Karena ketika di scan kan ya, di dalamnya kan akan ada barang yang perlu dipajaki apa enggak. Kenapa itu yang membongkar? Karena kan mereka harus bayar dulu alasannya. Sebelum barang dibuka kan harus bayar dulu. Kenapa itu ketika barang sudah keluar dari bea cukai, maka akan dibongkar sama si kurirnya, yang pihak yang paketan itu loh, paketan barang itu loh, cargo lah ya, cargonya. Dengan alasan ini tadi sudah tak loloskan dari bea cukai, maka kamu ganti barang itu loh, itu pernyataan dari bea cukainya. Jadi itu yang bongkar barangnya itu pihak cargo. Cargonya yang tak tahu. Tapi kan tetap apapun kan tetap merugikan loh. Iya. Coba kalau pemerintah nggak menerapkan bea cukai, kan aman-aman saja. Iya. Jadi akarnya pembongkaran barang itu dari pihak bea cukainya sendiri, dari pemerintah sendiri gitu loh. Kalau pemerintah nggak membuat aturan bayar itu, pasti kan barang bebas juga, nggak perlu kayak paketan bongkar ya kan? Gitu. Sudah begitu ya informasi dari kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan semoga sukses selalu. Amin. Terus segera pulang ke tanah air dengan membawa kesuksesan. Amin. Keluarga kan jangan dipisahkan dengan suami dan anak. Iya. Nah ini korban tidak ada lapangan kerja di tanah air sehingga kita harus dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Ini tidak ada pilihan ya. Gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, peduli dengan sesama teman. Terus jangan juga, pesan saya jangan tersangkut bank, karena nanti di tahun-tahun berikutnya 2004-2005 itu kemungkinan bank secara internasional itu akan ada sesuatu ya, yang mungkin kalau kita naruh uang di bank, kan bank nggak mungkin naruh di dalam banknya, pasti akan dipinjam-pinjamkan. Kalau yang pinjam nggak bisa mengembalikan, maka yang jadi korban kan kita juga, uang-uang kita yang dipinjamkan. Kenapa itu jangan sampai tersangkut dengan bank apapun lah, itu dihindari ya. Yang minjam yang nyimpan. Kalau nyimpan juga. Kalau sudah nyimpen kita di sini nggak bisa, kan kalau biasa kita nggak bisa. Ya nanti seiring berjalannya waktu, maksudnya jangan itu bisa berupa beli tanah atau apapun lah ya. Jangan nyimpen banyak-banyak lah. Jangan nyimpen banyak-banyak. Itu kalau tanah
Sik to anakku kuwi sekolah, Ibu. Ditawani tanah sik to anakku arep mlebu sekolah. Anakku kelas piro? Kuliah sesuk. Itu besar itu biayanya, biaya pendidikan tinggi. Iya. Apalagi biaya yang mendadak sakit kalau nggak punya BPJS Iya. juga tinggi ya. Sekarang nginap di klinik 3 hari itu bisa kena 10 juta loh. Kalau nggak punya BPJS. Itu apa sedihnya hidup di tanah air ya, di negeri sendiri. Gitu. Mengerikan. Orang nakut-nakuti tapi itu kenyataan. Bahan sembako juga mahal. Benar, semuanya naik semua. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima